video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang dua jenis pencahayaan yang ada di aplikasi Enscape. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama saya akan mengatur posisi matahari langsung dari SketchUp-nya. Di sini saya mengaktifkan menu shadow-nya di default ray. Kalau tidak ada, klik kanan di default ray, kemudian manage. Kita klik default ray-nya, kemudian kita cek shadow. Kalau sudah, kita klik close. Di sini saya sudah menyimpan beberapa view dari tampak luar. Nah, kemudian pada tampilan Enscape ini saya coba gelapkan sedikit ya. Dengan shift kemudian klik kanan lalu digeser mouse-nya. Ini sudah lumayan gelap agar lampunya terlihat nanti. Nah, ini karena di scene-nya belum ke save ya. Jamnya ini masih jam siang. Nah, ini kalau misalkan saya klik di scene yang lain, misalkan yang bagian bawah ini saya klik. Nah, dia otomatis berubah di siang hari juga. Jadi dia karena synchronous view, dia mengikuti jam yang ada di shadow. Nah, di sini saya akan mengganti jam yang ada di shadow ya. Ini saya rubah menjadi pukul 5.20. Maka di tampilan Enscape-nya sudah berubah juga mengikuti jamnya. Kemudian kita update dengan menekan tombol refresh. Nah, di sini kalau kita lihat rinciannya, shadow setting ini sudah tercentang, kemudian update. Lalu selanjutnya kita ke scene 1 atau view lain ya. Nah, di sini masih siang juga. Di sini saya ganti menjadi sama ya waktunya, 5.20. Lalu kita update dan sudah tersimpan untuk settingan waktunya. Oke, jadi yang pertama adalah pencahayaan menggunakan lampu. Kita buka dulu fitur lampunya dengan menekan menu extension, kemudian Enscape, lalu Enscape Object. Dan untuk tampilan settingannya seperti ini, ada beberapa jenis lampu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah lampu sphere atau lampu yang bulat. Dan untuk lampu yang bulat ini saya akan tempatkan di dalam ruangan. Jadi untuk gunungan ini saya klik kanan kemudian saya hide. Lalu untuk plafonnya juga sama, klik kanan kemudian saya hide. Nah, lalu di sini saya sudah membuat garis bantu, ada dua ya. Nah, di sini kenapa dua? Karena kita lihat di Enscape dari jendelanya ini terlihat masih gelap ya. Oke, langsung kita tempatkan saja di titik yang kita inginkan. Saya klik dua kali ya. Klik pertama lalu turunkan, lalu saya kembalikan lagi, kemudian saya klik. Nah, di sini sudah terpasang. Dan kemudian di sini dari depan juga sudah terlihat pencahayaannya. Untuk merubah warna lampunya, kita ke default ray lalu kita ganti menggunakan material warna. Di sini saya ganti yang agak orange mungkin ya, kuning ke orange. Ini langsung saya apply saja. Nah, di sini sudah berubah agak orange. Nah, lalu di sini ada dua settingan ya. Yang atas ini adalah tingkat intensitas pencahayaannya, yang bawah ini ukuran bola lampunya. Di sini saya akan atur tingkat kecerahannya dengan klik titik 3 lalu set value saja. Di sini saya tuliskan 100, ya dia sudah otomatis berkurang. Ini saya setting lagi, saya coba-coba saja hingga sesuai. Lalu titik lampu yang sudah terpasang ini akan saya copy. Ini saya klik, saya move saja, kemudian saya tekan Ctrl. Nah, sehingga langsung ada dua ya. Bisa juga copy biasa. Kita tunggu. Nah, jadi sudah dua terpasang yang di lantai 2. Di sini sudah ada perbedaannya ya. Kalau kita lihat dari view yang Enscape. Kemudian ini akan saya cerahkan sedikit lagi menjadi 150. Nah, lalu kalau kita lihat di sini saya klik salah satu lampu, nilainya akan sama dengan nilai lampu yang kedua ya, hasil kopiannya. Nah, lalu kedua lampu yang sudah saya setting tadi, saya seleksi, kemudian saya akan kopikan di lantai bawah. Nah, di sini saya akan menggunakan menu move, kemudian menekan Ctrl, lalu saya arahkan ke bawah. Dan dapat dilihat di sini pada view Enscape-nya sudah ada pencahayaan lampunya. Lalu di sini saya akan menuju ke scene bagian interior rumah. Nah, di sini karena warnanya terlalu kuning ya, saya akan rubah sehingga nanti hasilnya agak sedikit putih.
Di sini bisa klik icon bucket atau emware, atau kita bisa langsung ke default tray. Di sini saya akan pilih material yang sedikit agak putih. Baik, langsung saja untuk jenis lampu yang kedua. Ini kita menuju ke luar terlebih dahulu. Di sini bagian dinding ini sudah saya pasang beberapa titik untuk lampu dinding ya. Kita akan gunakan lampu spot. Kita ke extension, Enscape, kemudian Enscape object. Lalu kita pilih lampu spot. Lalu di sini kita akan tempatkan di bagian atas terlebih dahulu. Kita tempatkan di tengah, klik, tarik ke atas, kemudian ini kita kembalikan lagi, lalu arahkan ke atas. Ini merupakan arah pencahayaan atau lampunya. Ini vertikal saya tarik ke atas mengikuti as biru. Jika sudah diklik, kemudian mengikuti as hijau, jadi agak menyerong ke arah dinding. Lalu saya akan set untuk luminous intensity-nya. Saya set value saja. Di sini saya akan ketik 100. Lalu saya akan cek dulu dari jauh ini sudah pas atau belum. Ini teman-teman juga bisa ganti warnanya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini karena jenis lampu dindingnya ada dua arah pencahayaan ya, di atas dan di bawah. Maka di sini untuk lampu yang atas ini saya move ke atas. Saya tekan kontrol, kemudian saya kopikan di bagian bawah. Di sini saya akan mengusahakan agar posisinya berada di tengah-tengah lampu dinding. Lalu kita akan flip, kita klik kanan, flip along, komponen blue. Nah, di sini sudah terbalik. Ini kemudian kita tinggal move saja, kita tempatkan di posisi yang tepat ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini arahnya masih salah, dia tidak mengarah ke dinding. Ini kita rotate saja sampai berwarna biru ya. Kalau masih merah, untuk busurnya ini menggunakan panah yang ada di keyboard saja, kemudian kita rotate 180 derajat. Dan hasilnya seperti ini. Ini kalau settingan satu sudah sesuai, bisa teman-teman kopikan di titik lampu yang serupa. Lalu lanjut untuk jenis lampu rectangle. Di sini saya akan tempatkan di bagian interior lemari bawah tangga. Saya pilih scene 6 yang berada di ruang tamu. Saya akan paskan dulu view-nya agar enak proses pengerjaannya. Nah, di sini saya sudah membuat garis bantu ya. Saya tempatkan berada di tengah-tengah. Di sini dari dinding 10 atau 100 mm ya. Kemudian turun juga 100 mm, kemudian kembali ke dinding 100 mm. Saya akan pilih titik lampu rectangle. Lampu ini akan saya tempatkan tepat di tengah-tengah garis vertikal. Klik sekali, lalu arahkan ke bawah, klik sekali lagi. Nah, lalu ini teman-teman bisa langsung arahkan ke dinding, atau saya akan turunkan terlebih dahulu. Kalau ini klik, baru saya akan klik agar mengarah ke dinding. Lalu saya akan set value untuk luminous intensity-nya menjadi 100. Nah, lalu teman-teman bisa atur juga untuk panjang dan lebar lampunya. Bisa menggunakan set value atau slider, atau juga bisa menggunakan titik merah yang ada di lampu itu ya. Teman-teman langsung klik kemudian geser saja. Di sini saya klik tanda merahnya, kemudian saya arahkan ke kanan. Ini perlu diklik lagi, tapi ini bagian tengahnya nggak pas center ya kalau menggunakan metode manual seperti ini. Ini saya undo saja. Di sini untuk length saya akan set value sekitar 5 cm mungkin ya, 0,05. Kemudian untuk width-nya atau lebarnya set value-nya adalah 0,7. Nah, di sini langsung saja akan saya coba jenis lampu yang lain. Di sini yang mirip-mirip ini adalah line. Ini saya klik saja. Ini saya tempatkan aja bebas. Ini karena contoh saja ya. Jadi saya tidak pas di garis bantu. Nah, kemudian sama sih konsepnya, tapi untuk line ini karena dia berbentuk tabung ya, jadi mirip seperti lampu tabung seperti itu. Ini kita bisa geser kanan kiri sama seperti rectangle. Kita bisa juga atur panjang dari tabungnya ya. Lalu untuk jenis lampu disk, karena konsepnya sama seperti rectangle, jadi kita skip saja. Lalu jenis pencahayaan yang kedua adalah self illuminating material. Bisa digunakan untuk jenis titik lampu yang custom ya.
Sebagai contoh, di sini pada bagian pagar depan saya akan tuliskan nomor rumahnya. Untuk membuat teks 3D, kita ke view, kemudian toolbar, kita pilih large toolset, kemudian close. Saya pilih teks simbolnya A ini. Nah, kemudian saya akan ketikkan misalkan nomor 63. Oke, nah ini saya blok, kemudian saya akan pilih bold ya. Ini saya atur ketinggiannya. Ini bisa teman-teman atur timbulnya seberapa dan juga fontnya. Ini saya close, saya tempatkan di pagar. Oke, langkah pertama kita perlu membuat material baru. Di sini di default tray saya akan pilih warnanya terlebih dahulu, mungkin agak orange. Kemudian saya akan klik create material, lalu saya akan beri nama. Nah, lalu jika sudah oke, lalu saya akan apply materialnya pada bagian nomor ini ya. Lalu saya menuju ke extension, Inkscape, lalu Inkscape material. Nah, di sini pastikan namanya sudah sesuai dengan nama yang kita ketik tadi. Nah, lalu kemudian kita akan klik self illumination. Lalu pada luminance ini kita akan set value-nya sama seperti pada lampu tadi. Ini saya akan kira-kira saja. Lalu pada bagian bawah ini ada color. Ini kalau teman-teman mau ganti warnanya, bisa pilih saja warnanya. Di sini saya pilih yang agak orange mungkin ya, agar sama. Nah, di sini jika sudah kita close saja. Nah, lalu di sini kalau kita zoom out, kalau kita lihat di bagian atas lantai 2 ini atau lantai 1, nah di sini pada bagian plafon ini masih sedikit gelap ya. Ini saya akan menggunakan self illuminating material. Nah, di sini saya akan membuat terlebih dahulu bangunannya. Di sini saya menggunakan segitiga. Lalu saya akan push pull ya. Ini saya akan pentokkan ke dinding yang sisi satunya. Oke, jika sudah kita cek terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita triple klik, kemudian kita akan make group. Ini akan saya apply materialnya. Nah, kemudian kita akan menuju ke extension, Inkscape, kemudian Inkscape material. Saya akan aktifkan self illumination. Saya akan set value untuk tingkat kecahayaannya dan juga saya akan atur warnanya. Lalu saya akan cek terlebih dahulu dari tampak depan. Nah, di sini sudah ada bedanya ya kalau kita lihat dari lantai 1 maupun di lantai 2-nya. Ini kalau teman-teman sudah atur di salah satu lantai, ini bisa teman-teman copy kalau misalkan sudah dirasa cocok ya. Ini saya akan move, saya arahkan ke bawah, kemudian saya akan tekan kontrol, saya tempatkan di lantai 1. Saya akan set view-nya menjadi tampak depan. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini sebelum saya akan render, saya akan coba setting visual stylenya. Nah, jadi yang pertama untuk outline, di sini saya akan buat menjadi 20%. Lalu lanjut kita ke exposure, saya akan buat menjadi 77. Untuk depth of view ini konsepnya adalah sama seperti titik fokus ya. Oke, kemudian kita lanjut ke image. Di sini akan saya ganti hanya color temperatur, saya buat 7000. Untuk atmosfer saya skip, kemudian untuk sky, untuk cloud ini density-nya saya kurangi. Kemudian lanjut ke output, saya cek saja sudah sesuai ya. Oke, ini saya cek sudah sesuai semua. Oke, langsung saja kita akan render. Dan hasilnya seperti ini. Baik, semoga dapat membantu. Terima kasih.